Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai aturan Simpson dan aturan trapesium. Video ini kami buat guna menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisyara MPD. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 5 nih. Siapa ya anggotanya? Next slide. Nah, di slide kali ini saya akan memperkenalkan kalian pada anggota kelompok 5. Yang pertama ada Nur Elisa Nasution, yang kedua ada Ridni Fatmawati, yang ketiga ada saya sendiri Tasya Aulia Faisal, yang keempat ada Reni Purnamasari, dan yang kelima ada Lina Yana Baban. Kami ini adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika, semester 4. Baiklah teman-teman semuanya, kita langsung masuk saja ke pembahasan video kita, yaitu mengenai aturan Simpson dan aturan trapesium. Tapi sebelum kita membahas ke situnya, kita akan mempelajari dulu atau kita akan mengenal dulu mengenai integrasi numerik. Sesuai dengan namanya, integrasi itu artinya integral. Nah, jadi integrasi numerik ini merupakan menghitung secara numerik integral yang bentuknya tentu. Nah, masih ingat nggak nih integral yang bentuknya tentu, integral yang bagaimana? Pasti ingat dong, integral yang bentuk tentunya itu adalah integral yang memiliki batas. Misalnya nih, I sama dengan integral dari, misalnya dari A sampai dengan B gitu ya, dari fungsi fx terhadap dx. Nah, integral bentuk tentu ini bisa kita selesaikan secara numerik sesuai dengan beberapa metode. Nah, sesuai dengan beberapa metode inilah baru kita menggunakan yang pertama, metode Simpson 1/3, yang kedua ada Simpson 3/8, dan yang ketiga menggunakan metode trapesium. Baiklah, sebelum kita masuk ke 3 metode ini, itu ada aturan untuk menyelesaikan integrasi numeriknya, yaitu kita akan menggunakan formula ini nih teman-teman. Aturannya yaitu H sama dengan B dikurang A per N, di mana H itu adalah banyak interval, N langkah atau panjang interval, sedangkan A batas bawah integral, dan B batas atas integral. Lanjut. Metode integrasi Simpson merupakan pengembangan metode integrasi trapesium yang hanya saja daerah pembagiannya bukan berupa trapesium, tetapi berupa 2 buah trapesium dengan menggunakan tembaga di titik tengahnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini, atau dengan kata lain metode ini adalah metode rata-rata dengan pembuatan kuadrat. Next. Nah, aturan Simpson 1/3. Metode Simpson merupakan sebuah metode alternatif pendekatan integral di samping metode trapesium dan titik tengah. Dengan menggunakan metode Simpson ini diharapkan meskipun lebar segmen H pada integrasi diambil cukup lebar, namun diharapkan akan diperoleh ketelitian yang lebih tinggi dari metode sebelumnya. Untuk meningkatkan ketelitian saat mengintegralkan seluruh interval yang lebih lebar, maka interval antara x0 dan x1 dapat dibagi menjadi n langkah. Evaluasi pada 3 titik untuk setiap subinterval memerlukan jumlah yang genap. Jumlah interval genap ini merupakan syarat yang harus dipenuhi saat kita menerapkan metode ini. Oleh sebab itu, kita harus menyatakan jumlah interval menjadi n sama dengan 2n. Oke, next. Aturan Simpson 3/8. Untuk meningkatkan ketelitian yang telah diberikan oleh metode Simpson 1/3, maka diperkenalkanlah metode Simpson yang lain, yaitu metode Simpson 3/8. Metode Simpson 1/3 merupakan yaitu aturan yang memerlukan jumlah langkah yang genap untuk menerapkan metodenya. Dengan kata lain, jumlah langkah untuk metode Simpson 1/3 harus dapat dibagi dengan 2, karena dia genap. Lain halnya dengan metode Simpson 3/8, metode ini tidak mensyaratkan jumlah langkah genap ataupun ganjil, melainkan jumlah langkah yang dapat dibagi dengan 3. Ungkapan metode Simpson 3/8
Itu untuk 3 segmen dinyatakan oleh yang di bawah ini. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai rumusnya. Nah, rumus dari metode Simpson 1/3 yaitu I sama dengan H/3 dikali dengan F0 ditambah 4 kali sigma yang dimulai dari I-nya sama dengan 125 sampai dengan N dikurang 1 Fi ditambah 2 dikali sigma I yang dimulai dari 2, 4, 6 sampai dengan N dikurang 2 Fi ditambah Fn. Atau I sama dengan H/3 dikali dengan F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah sampai dengan seterusnya tambah 2Fn dikurang 2 ditambah 4Fn dikurang 1 ditambah Fn. Rumus metode Simpson 3/8 dimana I-nya sama dengan 3H/8. Nah, makanya itu dinamakan metode Simpson 3/8 dikali dengan F0 ditambah 3 sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dikurang 1. Nah, I-nya ini tidak boleh sama dengan atau tidak sama dengan 3, 6, 9 sampai dengan I dari sigma F I tambah 2. Kemudian dikali dengan sigma I sama dengan 3, 6, 9 sampai dengan N dikurang 3 Fi ditambah Fn. Nah, kalau bingung di sini kita pakai rumus yang mudahnya yaitu I sama dengan 3H/8 dikali dengan F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 dan ditambah 2F6 sampai dengan ditambah 2Fn kurang 1 ditambah 3Fn kurang 2 ditambah 3Fn kurang 1 ditambah Fn. Next. Nah, kita langsung ke aturan trapesium, yaitu sebagaimana namanya, metode trapesium ini merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Namanya saja sudah aturan trapesium. Nah, apabila sebuah integral didekati dengan metode trapesium dengan satu segmen saja, maka dapat dituliskan sebagai integral dengan batas bawah A sampai dengan B, fx dx sama dengan B dikurang A/2 dikali dengan FA ditambah FB ditambah E. Nah, suku pertama pada ruas kanan adalah aturan trapesium yang kita maksudkan, sedangkan suku kedua yang dinyatakan dengan E adalah kesalahan yang dimiliki oleh metode ini. Next. Nah, di sini kita ada metode trapesium yaitu rumusnya. Nah, rumusnya ini I sama dengan H/2 dikali F0 ditambah 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 dari Fi ditambah Fn. Atau I sama dengan H/2 dikali F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah sampai dengan 2Fn dikurang 1 ditambah Fn. Baik, di slide berikutnya kami akan membahas mengenai sebuah contoh soal. Rasanya kurang ya kalau misalnya kita hanya membahas materinya saja dan rumusnya, tapi kita tidak langsung mengerjakannya dengan bentuk soal, ya kan? Nah, jadi di slide berikutnya akan dibahas mengenai contoh soal serta pengerjaannya mengenai aturan Simpson dan aturan trapesium. Nah, di slide berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, next. Baiklah, saya Rini Pernamasari. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari aturan Simpson 1/3. Contohnya yaitu hitunglah nilai dari integral batas bawah 1 batas atas 3 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx dengan H sama dengan 0,5. Tentukanlah yang A aturan Simpson 1/3. Nah, yang pertama yaitu tadi ada rumus dari integrasi numerik yaitu H sama dengan B dikurang A per N. Nah,
Itu rumus integrasi numerik tadi. Nah, kita ketahui B itu adalah batas atasnya. Jadi itu sama dengan 3 dan A sama dengan 1 karena itu batas bawahnya 1. Nah, setelah itu dari H sama dengan B kurang A per N itu kita bisa mendapatkan N, nilai N. Menjadi N sama dengan B dikurang A per H. Nah, itu karena B-nya dan A-nya sudah diketahui, maka kita masukkan saja ke dalam rumusnya. 3 dikurang 1 per 0,5 sama dengan itu 2 per 0,5 sama dengan 4. Nah, setelah itu kita menentukan garis bilangan dengan H-nya itu sama dengan 0,5. Yang pertama kita tulis itu membuat garis bilangannya yaitu dengan 1 di batas bawahnya dan 3 di batas atasnya. Setelah itu kita gunakan 0,5 ini menjadi jaraknya. Jadi 1 ditambah 0,5 itu jadi 1,5. Seterusnya 1,5 ditambah 0,5 itu 2. 2 ditambah 0,5 itu 2,5 dan menjadi 3. Selanjutnya untuk mempermudah, mari kita buat tabelnya, yaitu dengan memasukkan N-nya itu sama dengan dari garis bilangan tadi. Setelah itu di kolom kedua itu kita menggunakan fx. Nah, kita ganti dengan fn. Fungsinya itu tadi kan 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2. Nah, itu kita x-nya itu kita ganti dengan n. Setelah kita ganti dengan n, selanjutnya kita substitusikan nilai n-nya itu di fn-nya itu. Nah, jadi F1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah 4 dikali 1 pangkat 2 itu sama dengan 6. Seperti pada baris kedua yaitu F1,5 sama dengan 2 dikali 1,5 pangkat 4 ditambah 4 dikali 1,5 pangkat 2 sama dengan 19,125. Di F2 sama dengan 48, di F2,5 itu sama dengan 103,125, di F3 itu sama dengan 198. Baiklah, di sini kita lanjutkan ke penyelesaian dari aturan Simpson 1/3. Ada rumusnya yaitu H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah F4. F4 itu sendiri adalah Fn. Nah, setelah tahu rumusnya, langsung saja kita masukkan angka dari rumus-rumusnya tersebut, yaitu H tadi diketahui itu 0,5 dan per 3 dikali F0 nya itu tadi yang ada di tabel 6 ditambah 4 dikali F1 itu 19,125 ditambah 2 dikali F2 itu 2 dikali 4 8 ditambah 4 dikali F3 yaitu 4 dikali 103,125. F4 nya itu atau Fn ditambah 198. Nah, sama dengan 0,5 per 3 dikali 6 ditambah 4 kali 19,125 itu hasilnya 76,5 ditambah 2 kali 48 itu adalah 96 ditambah 4 dikali 103,125 itu 412,5 ditambah 198. Nah, itu ditambahkan jumlahnya menjadi 789. Nah, kita kalikan 0,5 dikali 789 dibagi 3 itu hasilnya 131,5. Nah, begitulah penyelesaian dari aturan Simpson 1/3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya metode Simpson 3/8. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu I sama dengan 3H/8 dikali F0 tambah 3 kali F1 tambah 3 kali F2 tambah 2 kali F3 tambah F4 sama dengan hanya tadi 0,5, jadi 3 kali 0,5 per 8 dikali F0 nya tadi 6 ditambah 3 kali F1 nya tadi 19,125 ditambah 3 kali F2 nya tadi 48 ditambah 2 kali F3 nya tadi
103,125 ditambah F4. F4 nya tadi 198 sama dengan 3 kali 0,5 sama dengan 1,5/8 dikali 6 tambah 57,375 ditambah 144 ditambah 206,25 ditambah 198. Nah, langsung saja kita jumlahkan menjadi 1,5/8 dikali 611,625. Jadi hasilnya sama dengan 114,6797. Nah, jadi untuk aturan trapesium di mana rumusnya adalah I sama dengan H/2 dikali, jadi polanya itu gini, koefisiennya itu 1, 2, 2, 2, 1 gitu belakangnya. Berarti F0 plus, karena I-nya dibatasi yaitu 0 sampai 4, maka 2F1 plus 2F2 plus 2F3 plus F4. Lalu hanya adalah 0,5. Berarti 0,5/2 kali F0 nya 6 plus 2 kali F1. Nilai F1 nya adalah 19,125 plus 2 kali F2. F2 nya adalah 48 plus 2 kali F3. F3 nya adalah 103,125 plus F4. F4 nya adalah 198. Lalu 0,5/2 kali 6 plus 2 kali 19,125 adalah 38,25 plus 2 dikali 48 adalah 96 plus 2 dikali 103,125 adalah 206,25 plus 198. Selanjutnya 0,5/2. Nah, 6 plus 38,25 plus 96 plus 206,25 plus 198 dihitung hasilnya adalah 544,5. Jadi 0,5/2 dikali 544,5 hasilnya adalah 136,125. Selanjutnya, cara mencari galat dari aturan Simpson dan trapesium. Kita terlebih dahulu mencari integrasinya yang dikerjakan secara analitik. Misalnya gini, integral batas 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx. Jadi nanti kalau diminta sampai dengan galat, berarti kita harus mengerjakannya secara analitik. Integral dari 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx sama dengan 2/5x pangkat 5 ditambah 4/3x pangkat 3 dengan batas bawah integral 1, batas atas integral 3. Kita masukkan nilainya 2/5 kali 3 pangkat 5 ditambah 4/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2/5 dikali 1 pangkat 5 ditambah 4/3 dikali 1 pangkat 3. 2/5 dikali 3 pangkat 5 ditambah 4/3 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 133,2 dikurang 2/5 dikali 1 pangkat 5 ditambah 4/3 dikali 1 pangkat 3 itu sama dengan 1,73. Jadi 133,2 dikurang 173 itu sama dengan 13147. Nah, kalau kita udah punya nilai integral yang sebenarnya atau secara analitik, berarti untuk mencari galat Simpson 1/3 nya itu sama dengan 131,47 dikurang 131,5 dibagi 131,47 dikali 100%. 131,47 dikurang 131,5 itu sama dengan minus 0,03 per 131,47 dikali 100% itu sama dengan 0,22%. Selanjutnya, jika ingin mencari galat Simpson 3/4 sama dengan 131,47 dikurang 131,5
14,6797 dibagi 131,47 dikali 100% sama dengan 16,7903 per 131,47 dikali 100%. Itu hasilnya sama dengan 12,77%. Untuk mencari galat trapesium adalah nilai sebenarnya yang kita dapat dengan menggunakan integrasi numerik tersebut, di mana galat trapesium sama dengan 131,47 dikurang 136,125 dibagi 131,47 kali 100%. 131,47 dikurang 136,125 itu sama dengan min 4,655 dibagi 131,47 dikali 100%, itu hasilnya sama dengan 3,54%. Nah, begitulah cara mencari nilai galat dari Simpson 1/3 dan Simpson 1/3/8 dan cara mencari galat trapesium. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.